Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United akhirnya mendapatkan kekalahan pertama di tahun 2026. Michael Carrick pun juga menderita kekalahan pertama sebagai head coach Manchester United, head coach interim ya dari Manchester United. Nah, situasi yang menarik karena begini. Ada banyak juga misalnya pendapat, suara juga terkait dengan keadaan Manchester United di bawah Michael Carrick. Ada dua hal yang ingin gue bahas di video kali ini, yaitu nomor satu, komposisi dari formasi, katakanlah seperti itu, Michael Carrick. Sekali lagi, strategi, sistem permainan, formasi itu hanya bagian saja ya, bukan yang terbesar. Jadi hanya melihat dari formasi saja, tidak. Tapi itu hanya merupakan sebuah bagian. Dan kita tahu formasi dari Michael Carrick adalah 4-2-3-1 atau 4-4-1-1 atau 4-4-2 ketika Manchester United ini kehilangan bolanya ya, katakanlah seperti itu. Nah, yang ingin gue sorotin adalah bagaimana nama-nama dari pemain yang diturunkan hampir selalu sama sebagian besar. Dimulai dari penjaga gawang, jelas menurut gue ya. Center back tadinya selalu atau hampir dapat dipastikan Maguire, Lisandro Martinez, Dalot dan Luke Shaw di kanan dan di kiri. Baru berganti setelah misalnya Lisandro Martinez ini cedera ya. Lalu untuk posisi pivot, Kobbie Mainoo dan Casemiro. Bruno Fernandes selalu di posisi nomor 10. Di kanan awalnya Amat, di depan adalah Mbeumo, tapi belakangan Mbeumo yang di kanan, Amat cadangan, di depan Sesko, di kiri sebelumnya Dorgu cedera dan beralih ke Cunha. Tapi bisa dilihat ya, memang hampir selalu sama. Nah, pertanyaannya adalah apakah tidak bisa diganti komposisinya? Apakah harus sama terus atau seperti apa keadaannya? Itu pertama. Nomor 2 yang mungkin gue singgung dan akan berkaitan juga, yaitu adalah pemain muda. Ini juga hal yang banyak disinggung oleh fans, termasuk juga Sobat Football nanti di kolom komentar. Terima kasih banyak. Menyebutkan bahwa Michael Carrick belum berani untuk menurunkan pemain muda. Haruskah pemain muda diberi kesempatan? Pemain muda dalam arti ya memang pemain yang berasal dari tim akademi Manchester United ya. Seperti misalnya Tyler Frederiksen, lalu juga Jack Fletcher, lalu juga Selesi atau Chido Obi, atau bahkan JJ Gabriel ya. Apakah pemain-pemain muda ini bisa diberi kesempatan atau memang sudah waktunya untuk diturunkan oleh Michael Carrick? Dari sisi komposisi dulu ya, menurut gua ini merupakan, kalau dilihat, ini merupakan konsekuensi dari rendahnya atau dangkalnya kedalaman skuad dari Manchester United. Itu satu ya, karena kalau dilihat misalnya keadaan dari back tengah Manchester United, ada Lisandro Martinez, ada juga Harry Maguire, tapi di sisi lain ada juga Eden Hazard, ada juga Leny Yoro, yang menurut gua ditambah lagi Matthijs de Ligt yang masih cedera ya. Ya ini situasi yang terbatas gitu. Satu posisi hanya ada satu orang lagi sebagai pengganti. Dan kita kan tidak bisa hanya mengandalkan skuad yang seperti ini. Misalnya berasumsi oke, kalau bermain jelek diganti atau cedera diganti. Ya tapi kan itu bisa saja terjadi, sangat mungkin bisa terjadi. Ada pemain yang memang drop penampilannya sehingga butuh diganti, atau juga ya mengalami cedera. Sektor back sayap menurut gue ini bahkan lebih miris lagi. Di sektor back sayap ada Dalot, ada Mazraoui, ada Luke Shaw, dan ada Tyrell Malacia yang ketika menghadapi Newcastle melakukan blunder menurut gue ya. Ini sangat tipis banget, terutama dengan cederanya Patrick Dorgu, dimana ya kalau ada yang terganggu keadaannya ataupun permainannya agak sulit ini untuk bisa diganti lagi. Posisi yang lebih mengkhawatirkan lagi menurut gue posisi dari Kobbie Mainoo, Casemiro, dan Bruno Fernandes. Kita lihat memang Manchester United ini ada banyak pemain yang absen. Ada Mason Mount ya di posisi lini tengah. Lalu menurut gue itu tadi ada kaitannya juga misalnya
dengan pemain muda yang menurut gue juga belum siap untuk diturunkan dengan beban yang cukup besar juga untuk bisa mengantarkan Manchester United ke zona Eropa ya. Menurut gue dengan persaingan yang cukup sengit juga. Tadi kaitannya cedera tentu saja dikombinasikan dengan pemain belakang seperti kayak Patrick Dorgu, Matthijs de Ligt. Lalu Ugarte juga menurut gue penampilannya ada perbedaan kualitas dengan Casemiro atau juga dengan Kobbie Mainoo, dan khusus untuk Kobbie Mainoo juga gue nggak tahu ya siapa yang bisa menggantikan Kobbie Mainoo. Mungkin idealnya ada Mason Mount, tapi Mason Mount cedera, itu menurut gue juga akhirnya menjadi permasalahan. Jadi ya itu tadi ada keadaan cedera yang betul-betul mengikis kedalaman skuad dari Manchester United. Dan kalau berbicara terkait dengan Bruno Fernandes, ya menurut gue siapa yang bisa menggantikan Bruno Fernandes di skuad Manchester United saat ini dengan sistem permainan dari Michael Carrick? Menurut gue nggak ada. Simple jawabannya tidak ada. Mungkin yang agak mendingan adalah posisi lini serang dari Manchester United. Ada Ahmad, ada Mbeumo, ada Cunha, mungkin ada Sealesi, ada Joshua Zirkzee, ada Benjamin Sesko. Jadi lebih kaya pilihannya. Selain itu, ya sangat tipis sekali, dan oleh karena itulah gue sangat dalam tanda kutip mengerti banget ya ketika memang komposisi dari Michael Carrick ini hampir selalu sama di tiap pertandingannya, karena memang keadaannya sangat memaksa seperti itu. Beruntung Manchester United hanya berlaga di satu kompetisi saja nih, di Premier League. Bayangkan kalau Manchester United harus berlaga di kompetisi lainnya juga dengan keadaan skuad yang sangat dangkal seperti ini kan akan sangat sulit sekali menurut gue. Yes, ada konsekuensi juga dengan menurunkan pemain yang hampir sama, yaitu adalah ya tim lawan mungkin lebih mudah mereka-reka kecenderungan ataupun karakteristik permainan akan seperti apa Manchester United di atas lapangan, melihat dari karakteristik individu-individu yang mengisi starting 11-nya ya kan. Tapi ya disinilah tantangannya menurut gue bagi tim kepelatihan Manchester United, bagaimana dengan komposisi yang hampir sama tapi dibuat variasi, misalnya permainan di atas lapangan disesuaikan dengan keadaan dan juga lawan. Nah, menurut gue ya ini juga akhirnya menjadi tolak ukur apakah memang staf kepelatihan dari Manchester United ini bisa dilanjutkan untuk musim depan atau tidak, katakanlah seperti itu. Dan kalau melihat perjalanan dari Manchester United, oke, kalah menghadapi Newcastle, sempat seri menghadapi West Ham, menang dengan susah payah misalnya menghadapi Everton dan lain-lain. Memang karena keterbatasan yang terjadi di atas lapangan, karena memang ada kesulitan, keterbatasan kedangkalan skuad ya, itu yang ingin gue bilang. Akhirnya refleksinya adalah permainan pun juga jadi sulit untuk bisa katakanlah lebih cair gitu ya, karena keterbatasan pilihan pemain yang mungkin bisa merubah keadaan di atas lapangan dari bangku cadangan. Sempat beberapa kali Benjamin Sesko, tapi setelah itu ya sudah gitu loh. Beberapa kali juga Cunha, tapi sudah gitu. Dan pemain lain gue nggak tahu siapa yang bisa melakukan perubahan dari bangku cadangan. Yang ada justru setiap kali Michael Carrick, atau seringnya Michael Carrick melakukan penggantian, maka kualitas permainan itu justru turun. Iya nggak sih, Football United merasa seperti itu juga nggak? Nah, ini juga ada kaitannya dengan pemain muda. Karena siapa pemain muda yang bisa diturunkan untuk merubah situasi di atas lapangan? Artinya ada efek positif gitu ya, atau permainan yang lebih bagus lagi kualitasnya ketika mereka masuk. Jadi bukan hanya judulnya coba aja dulu pemain muda, coba aja dulu kita lihat dulu. Enggak, menurut gua ini sudah memasuki periode nggak bisa coba-coba lagi, nggak bisa lihat-lihat dulu lagi gitu loh. Harus bisa dikatakan ya memang agak sedikit naif mungkin kalau menyebutkan ya harus bisa dipastikan pemain yang dari bangku cadangan ini bisa merubah keadaan di atas lapangan. Ya ini terlalu naif, tapi kan tanda-tanda tersebut sudah bisa dilihat misalnya dari Carrington. Dan ketika penampilan pemain muda belum meyakinkan di Carrington, walaupun mereka tampil oke di kompetisi akademi yang mereka mainkan, ya menurut gue memang mungkin belum waktunya pemain muda itu diberikan kesempatan di tim utama Manchester United. Tentu saja ini akan berbeda-beda ya, karena masing-masing pertandingan misalnya ada masa persiapannya sendiri-sendiri juga dengan keadaan yang bisa jadi berbeda ya. Bisa jadi mungkin 1-2 kesempatan pemain muda ada yang tampil luar biasa di Carrington sehingga akhirnya diberi kesempatan menit bermain di atas lapangan. Michael Carrick pun juga sudah memberikan beberapa ya kan ke pemain muda, dan menurut gua diberikannya kesempatan pemain muda untuk tampil oleh Michael Carrick dengan menit yang terbatas
ya idealnya memang masih seperti itu sih menurut gua. Dilihat dari sisi kualitas dan juga dari sisi mental, karakter, tekanan. Jangan sampai pemain muda justru dimainkan dengan situasi yang persaingannya sengit banget ini ya di papan atas zona Eropa ini, lalu mereka berbuat kesalahan dan lain-lain, akan jadi bulan-bulanan media dan akibatnya justru perkembangannya terhambat hanya karena dahaga-dahaga fans untuk melihat pemain muda tampil. Gue ingin lihat ini main, gue pingin lihat ini dimain. Hanya itu saja gitu. Menurut gue ya jangan. Kalau memang Michael Carrick melihat dia belum bisa, pemain ini belum siap untuk diturunkan. Gue pikir akan lebih ideal katakanlah seperti itu untuk pemain muda ini diberikan kesempatan ketika masa kompetisi itu tidak memasuki masa-masa penentuan. Mungkin di awal musim, mungkin di kompetisi yang lain, misalnya di FA ataupun di Carabao ketika menghadapi tim dari divisi yang lebih bawah ya, ataupun mungkin di Eropa ketika Manchester United berhadapan dengan tim dari negara tier bawah, tier kesekian gitu. Menurut gue itu lebih ideal dibandingkan dengan periode-periode penting seperti ini, lalu pemain muda justru didorong. Padahal sering gue katakan dan akan gue ulangi lagi, fokus utama dari pemain muda itu bukan performa, tapi development. Menurut gue di situ. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.